Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini fenomena hijrah di tengah sebagian umat Islam Indonesia sedang menggeliat. Hijrah dimaksud adalah berpindah dari perilaku buruk ke perilaku baik, atau berpindah dari agama selain Islam ke agama Islam. Tentu di satu sisi kita bersyukur dengan adanya fenomena tersebut, akan tetapi di sisi lain kita prihatin karena sebagian perilaku hijrah justru menyalahkan amaliyah-amaliyah yang telah lama dilakukan oleh mayoritas masyarakat umat Islam Indonesia dari berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Oleh karena itu, agar hijrah tidak menjadi salah kaprah, perlu saya menjelaskan beberapa hal. Pertama, hijrah itu bukan sekedar merubah penampilan dari tidak berjenggot menjadi berjenggot, dari celana panjang menjadi celana cingkrang, dari tidak berkerudung menjadi berkerudung. Yang lebih utama dari itu semua adalah bagaimana seseorang memperbaiki diri dengan terus dan giat memperdalam ilmu agama, baik itu fikih, usul fikih, akhlak tasawuf, tafsir, dan hadis. Poin kedua, belajarlah agama dari guru yang kompeten di bidang agama. Jangan belajar dari artis, dari selebritis, dari dukun, atau bahkan dari internet. Karena belajar dari internet itu kadang kita tidak tahu narasumbernya. Dalam Islam, belajar dari guru itu penting karena tradisi keilmuan dalam agama Islam itu diperoleh dari guru, guru dari gurunya, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan sanad. Sanad itu merupakan kelebihan yang dimiliki oleh umat Islam dan tidak dimiliki oleh orang lain. Karenanya Syekh Abdullah Ibnul Mubarak menyebutkan, innal isnada minaddin walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya isnad itu merupakan bagian dari agama. Tanpa adanya isnad, maka orang bisa mengatakan apa saja yang ia kehendaki. Poin ketiga, orang yang baru hijrah itu harus menanamkan dalam dirinya sifat tawadhu, rendah hati. Jangan ada anggapan dia yang paling benar, paling pintar masalah agama, sedangkan orang lain salah. Jangan terlalu panjang lebar berbicara tentang agama. Berikanlah fatwa kepada orang yang memang membidanginya. Karena kalau orang yang berbicara di luar bidangnya, dia cenderung mendatangkan sesuatu yang aneh-aneh. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar bidangnya cenderung akan mendatangkan sesuatu yang aneh. Di antara keanehan itu ada orang yang berfatwa bahwa lagu balonku itu menyesatkan, membuat anak murtad. Ada yang mengatakan tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, baca yasin malam Jumat bid'ah. Itulah hal-hal aneh yang ditimbulkan dari orang yang memang tidak kompeten dalam bidang agama. Kemudian yang keempat, jangan sampai orang yang baru hijrah itu kepo terhadap keimanan seseorang. Apalagi merasa bahwa dulu ketika belum berhijrah dia banyak dosa. Setelah berhijrah merasa justru orang lain yang banyak dosa. Apalagi merasa
sebagai bagian dari panitia hari kiamat sampai bisa mengkapling mana neraka, mana surga, kelompok ini masuk neraka, kelompok ini masuk surga, dan begitu seterusnya. Daripada mengoreksi keimanan orang lain, lebih baik fokus introspeksi diri, memperbaiki diri. Karena dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbaiki diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang disiapkan untuk hari esok. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ajaran agar kita introspeksi diri, muhasabah diri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.